saya Rurika Surfiani, calon guru penggerak angkatan 6 dari SMA Negeri 4 Kota Sukabumi. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video praobservasi untuk supervisi akademik yang akan dibantu oleh rekan saya Bapak Dwi Wisuda. Perkenalkan Bapak, silakan. Baik, nama saya Dwi Wisuda Rizkyawan. Saya di sini di SMA Negeri 4 mengajar mata pelajaran informatika kelas 10. Nah, sudah bisa kita mulai Pak untuk percakapan praobservasinya? Mangga, siap bisa. Baik, bagaimana kabarnya Bapak hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya Pak, baik. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas waktu yang sudah diluangkan oleh Bapak. Saat ini kita akan melakukan bincang-bincang atau kita ngobrol atau bertukar pikiran ya, atau yang lebih tepatnya kita akan melakukan praktek coaching untuk supervisi akademik. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa kita akan melakukan supervisi akademik di kelas. Dalam kegiatan supervisi ini ada 3 tahapan ya Pak ya. Pertama adalah observasi, kemudian observasi dan juga pasca observasi. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa dari tujuan supervisi akademik itu yaitu untuk membantu rekan dalam mengembangkan kompetensinya, yaitu untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, dan supervisi ini tuh dilakukan secara berkelanjutan, jadi ada tindak lanjut setelahnya. Pada pertemuan kali ini, tadi seperti yang sudah saya ungkapkan, tahap awal yaitu tahap observasi ya. Nah, saya ingin tahu seberapa besar atau kesiapan Bapak untuk pertemuan besok di kelas. Untuk persiapannya di kelas tuh, insya Allah untuk modulnya sudah persiapkan ya. Dan saya juga mempersiapkan medianya, yaitu menggunakan learning management system yang di sekolah itu menggunakan modul itu ya. Saya juga sudah mempersiapkan LKPD yang akan dijajarkan oleh peserta didiknya. Wah, sudah lengkap sekali ya Pak ya. Insyaallah. Kebetulan Bapak kan ngajar TIK ya, berarti kita tidak di ruangan kelas seperti umumnya ya, di ruang lab ya. Lab komputer. Ya. Nah, untuk tujuan pembelajaran besok itu apa yang ingin dicapai oleh Bapak? Nah, untuk tujuan pembelajaran sendiri, saya akan memberikan tujuan pembelajaran yang bagian elemen TIK di kelas 10 ya, yaitu peserta didik mampu mengintegrasikan dan menyajikan konten aplikasi dalam berbagai representasi yang memudahkan analisis dan interpretasi dari konten tersebut. Jadi nanti contohnya misalkan saya membuat anak-anak diminta membuat Canva, yaitu desain grafis yang nantinya bisa digunakan untuk mempresentasikan, membuatkan video perkenalan ataupun presentasi di kelasnya nanti. Agar nanti kalau ada misalkan tugas dan atau bagaimanapun anak-anak sudah bisa seperti itu. Oh, jadi anak-anak bisa mengembangkan kompetensinya juga ya dalam media TIK ya, dalam dunia TIK. Nah, dari tujuan pembelajaran tersebut apa sih masalah atau alasan Bapak atau mendapatkan permasalahan-permasalahan sebelumnya sehingga tujuan pembelajaran ini harus diterapkan pada siswa peserta didik? Untuk masalah yang pasti ada karena anak-anak kebanyakan untuk anak SMA lagi ya, apalagi selalu diberikan tugas misalkan membuat presentasi dan kalau misalkan kita masih menggunakan, anggaplah bukan saya menyebut merek ya, tapi menggunakan media presentasi yang seperti sebelumnya yang kita harusnya beli tapi kebanyakan dipakainya yang banyakan, lalu misalkan dengan adanya komputer yang ibarat dengan perangkatnya yang ibarat memakan banyak biaya, tapi kalau misalkan kita menggunakan Canva itu yang tadi saya gunakan, bukan saya mempromosikan tapi bisa dipakai di mana saja dan mudah gitu, karena bisa dipakai di HP juga itu. Jadi memudahkan siswa ya Pak ya untuk menggunakannya, bisa di mana saja, bisa menggunakan handphone juga dan juga mungkin aplikasinya yang mudah dioperasikan ya. Betul sekali, itu yang inti yang utamanya. Nah itu ya. Oke, bagus sekali Pak. Tadi apa yang sudah Bapak ungkapkan. Nah, untuk area pengembangannya dari tujuan pembelajaran yang Bapak harapkan atau yang ingin dicapai oleh peserta didik itu dalam hal apa? Modelnya ataukah metodenya atau strateginya?
Kalau misalkan yang model pendekatan yang saya gunakan itu menggunakan menggunakan PJBL, Project Based Learning. Jadi nanti anak-anak diberikan sebuah project yang dimana setiap anak-anak itu satu dengan lainnya saling memperkenalkan diri masing-masing yang nanti akan didesain untuk dibuatkan sebuah video yang dalam Canva itu presentasi. Lalu selain menggunakan PJBL, saya juga menggunakan medianya yaitu tadi LMS Learning Management System di model. Di situ sudah disediakan juga LKPD-nya yang nantinya akan anak-anak unduh, kemudian si hasil dari Canva itu di screenshot dan diupload di LKPD yang nanti ada di dalam LMS tersebut. Seperti itu. Oh, berarti yang ditekankan atau yang dikembangkan adalah dalam model pembelajarannya ya Pak, tentang project atau diferensiasi prosesnya gitu ya, sehingga siswa mampu langsung mempraktekkan bagaimana cara mendesain Canva kemudian menguploadnya di LMS. Wah, bagus sekali Pak, rencana aksinya. Saya jadi bersemangat nih besok untuk melihat bagaimana Bapak di kelas. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar ya Pak ya. Mudah-mudahan lancar. Ya, gitu ya. Nah, menurut Bapak, seberapa besar keyakinan Bapak ketika Bapak menerapkan model ini kepada siswa? Keyakinan Bapak antara 1 sampai 5 ratingnya berapa itu Pak? Kalau misalkan keberhasilannya ya. harapan mas selalu 5 ya, ingin 5. Cuman kalau misalkan melihat dengan saya mempersiapkan dengan matang ibaratnya, dan juga melihat situasi anak-anak yang mudah-mudahan siap menerima pembelajaran, saya antara 4 dan 5, dan saya tetap berharap 5 kalau misalkan ratingnya 1 sampai 5 ya. Insya Allah mudah-mudahan pas praktik juga dilancarkan. Oh, berarti harapan 5 ya. Betul. Dan keyakinan tingkat keberhasilannya pun 5. Ya, karena mungkin Bapak melihat dari ini langsung aksi nyata ya, dan Canva ini sebetulnya lagi tren di anak-anak juga, dan dengan memudahkannya di mana saja, menggunakan HP juga bisa. Jadi sebenarnya anak-anak sudah ada yang bisa dan mencobanya, tinggal diarahkan saja gitu seperti itu. Jadi sudah lagi tren, lalu anak-anaknya bisa menggunakannya, dan tadi kata Ibu mudah sekali penggunaannya, tidak berlibat. Nah, itu yang membuat poin-poin ini semakin yakin untuk poin kelima. Oh, siap. Semoga bisa tercapai ya Pak ya. Baik Bapak, terima kasih untuk percakapan observasinya. Saya rasa cukup ya Pak ya. Nanti kita sampai ketemu besok. Mudah-mudahan dilancarkan apa yang sudah Bapak rencanakan di pertemuan. Untuk kelas berapa Bapak? Kelas 10. Kelas 10. 10 berapa? 10. Baik. Terima kasih, sampai ketemu Bapak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak-anak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah ya. Coba Bapak cek dulu. Sekarang udah pada masuk semua? Ada yang belum masuk atau ada yang masih di luar tadi? Udah pada masuk semua ya? Aman, diisi komputernya, sok dinyalain dulu. Ya, yang udah nyala jangan dulu buka yang lain ya. Bentar. Sekarang sambil nunggu kalian mulai dibuka lagi beda semanfaatnya kayak biasa. Kalian buka bedanya. Beda semanfaat. Oke. Sok sambil semuanya buka beda. Sekarang KM-nya pimpin doa dulu. Siapa KM-nya mangga? Ayo Repan mangga. Siap. Berdoa mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sok sambil udah pada masuk beda semanfaatnya, yang sudah masuk langsung dikerjakan dari loginnya ya. Isi presensi ya. Nah, dibuka dari loginnya, Bapak cek dulu ya. Sambil kita lihat. Nah, siapa yang belum masuk ini? Ini Rizky belum ya, belum ngisi. Ada Afdal yang lain. Sok mangga yang belum cek dulu. Udah kalau sudah jangan lupa di submit. Atendan udah aman. Bisa. Udah checklist hijau berarti udah bahan belum? Sok mulai. Daily ya, siap. Oh, bisa ya. Paham ya? Saya benar nih. Udah hijau ya. Udah centang hijau dari login ya. Atendannya. Aman ya. Udah pada makan?
Elu kumaha tuh. Nanti jangan lupa makan ya setelah belajar ya. Nah sekarang kita masuk ke kelas informatika lagi. Kita sekarang masuk ke bab 3 TIK pertemuan ke 3. Oke. Nah kita akan pelajari sebelum masuk ke sini nih. Yang sebelumnya di pertemuan kedua kalian kan belajar Word sama Excel tuh. Kalian yang udah yang akan pelajari kemarin itu apa aja di Word? Python algoritma di Word yang kalian pernah pelajari dulu atau mungkin waktu SMP. Bikin apa di Word? Bikin surat, bikin makalah. Hah? Apa? Absar? Apa? Oh, kop surat ya, apa lagi? Hah? Makalah, apa lagi? Makalah, kop surat. Bikin esai. Oh, soal. Esai karya tulis. Oh, uraian karya tulis boleh. Bikin PDF, bikin PDF. Apa lagi? Oh, kalau itu di Word, kalau yang di Excel kemarin masih hangat. Bikin data hadir. Apalagi ya? Ranking. Berarti itu kalau di Excel kalian ngitung kan berarti ya? Berarti udah hafal rumusnya berarti. Coding, pakai apa? Pakai coding atau pakai apa kalau di Excel? Pakai Rumusnya apa? Oh sama dengan if. Oh iya. Hafal nih kan? Jadi pengolah kata ada pengolah ang. Kalau di Word itu mengolah kata-kata kalian edit. Kalau di Excel mengolah angka. Oke, berarti paham ya kalau sampai sini. Nah sekarang kita akan lanjut ke pertemuan ketiga. Pertemuan ketiga ngebahas tentang apa nih? Teknologi informasi dan komunikasi. Nah kita langsung masuk ke dalam fitur lanjut aplikasi perkantoran nih. Di sini ada yang kemarin udah pernah main yang sekarang kita pelajari itu tinggal daftar isi dan video presentasi. Nah, fitur lanjut ini kita gini apa tujuannya? Buat apa? Tujuannya Biar kalian bisa mampu mengintegrasikan konten. Contohnya tadi pengolah kata, angka, presentasi ya. Menggunakan fitur lanjutnya. Lalu apa? Menyajikan konten aplikasi. Gabungan analisis. Oke. Nah, sekarang sebelum kita masuk ke bagian kedua, Bapak pengen kalian mengerjakan dulu nih. Mengerjakan asesmen, pretest. Di itu ada pretest ada? Yang pretest TIK pertemuan 3 ada? Nah, diklik dulu. Bapak pengen ngecek dulu nih sampai sejauh mana kalian tahu ini, tahu mengenai pertemuan 3 ini. Sok. Langsung dikerjain aja, nanti nilainya jelek atau bagus, nanti kita cek lagi versi post testnya. Emang nggak diisi. Langsung diklik. Sama kayak ujian PTS kemarin. Cuma 3 soalnya. Iya cuma 3. 3. Enggak berat. Langsung dikerjain. Ya. Dibaca dengan seksama. dengan membuat video Dan jelas di menyampaikan suatu informasi kepada hari ini. mana? Ngei. Bisa? Langsung jawab. Next langsung. Nanti hasilnya bakal muncul, habis itu kalian ingat-ingat hasilnya berapa, lalu kita pelajari. Nggak ada di Google, boleh searching, nggak akan ada. Ini kan soal, jangan searching di Google. Terus jawab aja cuma 3 soal. Cap. Langsung aja jawab udah. Ada yang dapat ini 100 atau masih banyak yang 0? Cuma 3 soal. Subhanallah. Begitu syahdu membacanya ini. Begitu sih. Oke, sip. Berarti ada yang udah bisa, ada yang masih salah. Gak apa-apa.
Yang salah berarti masih ada kesempatan di proses ya. Nah, kita kembali lagi ke sini. Halo. Nah, sekarang buka lagi kalian yang TIK tadi. Belajar apa tadi kita? Kalian udah lihat soalnya, berarti sedikit banyak mulai paham kita mau belajar apa. Nah, belajar mengenai daftar. Apa itu daftar isi? Daftar isi. Apa daftar isi? Daftar pendahuluan, inti, penutup. Kalian pernah lihat daftar isi di mana? Daftar isi mana? Di buku, novel. Kalau di buku mungkin banyak ya. Kalau di novel kayak gimana daftar isinya? Daftar isi kayak Satu bab, halamannya berapa? Oh iya, sama lagi. Judulnya apa ya? Ceritanya tentang apa? Oke. Berarti kalian udah pernah lihat ya daftar isi itu kayak gimana? Oke. Kalau di sini daftar isi adalah apa? Judul bab plus 1 atau misalkan apa lagi? Pernah buat di Word daftar isi? Udah pernah. Bikin makalah pakai daftar isi ya? Oke, berarti paham ya. Kita lanjut. Selanjutnya mengenai video presentasi. Apa itu? Video Apakah presentasi? Kita buat video presentasi. Contohnya kalau misalkan nanti kita buat pakai Canva bukan Canva bukan Canvas ya. Biasanya kalau misalkan presentasi kalian buatnya pakai apa? Pakai PPT, pakai PowerPoint. Atau ada yang pernah dengar Google Slide? Nah, contohnya itu contoh aplikasi presentasi. Tapi sekarang kita menggunakan Canva. Kenapa pakai Canva? Ada Canva. Karena fiturnya lebih. Terus gak usah diinstal. Iya, cukup pakai apa? PC sama pakai HP mah di HP berarti atau sama internet ya. Pakai WA. Itu mah dibuat nanti buat kirimnya. Lanjut lagi. Nah, ini Bapak jelasin tentang fasilitas Microsoft Word yaitu daftar isi. Nah, ini adalah contoh fasilitas dari Microsoft Word yaitu daftar isi adalah kalau di Microsoft namanya apa? Table of Content. Salah satu fiturnya ada di dalam Reference. Nah, di mana referensi? Di dekat layout. Di dekat? Di dekat. Coba dibuka Word-nya. Coba dibuka Word-nya. Ada nggak? Table of Content. Ada di referen. Coba lihat referen ada nggak? Klik. Nah, ada ketemu ya? Coba diklik. Terus dokumennya dikasih. Biar apa? Kenapa dikasih style? Biar ada gayanya. Kalau nggak dikasih gaya, dikasih style, heading 1, heading 2, heading 3 dan seterusnya bakal kayak gimana? Tidak. Acak-acakan. Nah, sekarang kalian adalah mengatur nanti ngatur kontennya, ngatur headingnya. Heading itu apa? Ada heading 1, heading 2, heading 3. Tadi bilangnya ada judul teh heading. Kalau heading 1 itu judul, kalau heading 2 berarti subjudul. Kalau heading 3 berarti sub judul. Ya benar, sub judul. Paham ya? Misalkan contohnya judulnya apa tadi? Kalau di makalah bab 1 itu judul. Kalau A berarti sub judul. Kan A B C D di dalam A T ada 1. Nah, paham ya? Terus ada lagi anaknya lagi. Sub judul. Nah, gitu ya. Kita lanjut tadi tentang Microsoft Word. Nanti sambil praktek nanti ya di. Nah, selanjutnya Canva. Video presentasi. Apa itu Canva? Pernah pakai kan? Sering dong sekarang ya. Sebenarnya harusnya kita belajarnya pakai Microsoft PowerPoint atau pakai Google Slide, tapi karena Canva di sini sudah merajalela di muka bumi, jadi kita menggunakan yang lagi
hangat-hangatnya, lagi happening. Kan Pak. Nah, lagi hotnya. Kita bisa buat Canva versi kalian bisa menggunakan jadi biar bisa menjelaskan sesuatu yang rumit dengan format yang mudah. Tuh bisa dibaca nih. Yang udah pernah pakai Canva, cara membuatnya gimana nih? Buat penjelasan. Pilih apa? Template. Kalau mau pakai apa pengen buat sendiri boleh. Kalau udah buat template-nya, udah videonya, terus sesuaikan dengan Video penjelasan. nanti kita sesuaikan dengan tugas yang sekarang mau dijelasin. Yang selanjutnya tambahin teks. dan keterangan. Teksnya nanti kita sesuaikan dengan tugasnya. Lalu tambahin apa? Musik, latar atau animasi. Itu kembali kepada kreativitas kalian, oke? Lalu habis itu diapain? Unduh dan bagikan. Berarti udah pada paham ya tentang Canva ini ya. Berarti tinggal kita praktek nih. Lanjut lagi. Masalah yang harus dipecahkan. Kalian harus ngapain sih? Yang pertama, bagaimana cara membuat daftar isi yang rapi dan terintegrasi. Apa itu teh? Integrasi teh? Terarah. Integrasi. Terorganisir. Ada yang pernah dengar integrasi? Integrasi. Nerteg gitu, Susun. Terinci. Tertutup. Terbuka. Pernah dengar kata integrasi? Hah? Utuh dan lengkap teratur. Nah, utuh dan lengkap teratur. Itu udah masuk tuh. Satuin. Utuh, lengkap, teratur menjadi sebuah satu kesatuan. Optimal bisa. Jadi terintegrasi adalah tertata. Jadi taluk, nyerah. Oke. Tadi udah benar semuanya sebenarnya. Cuman kalau misalkan kata-kata paling benarnya, integrasi itu terhubung. Yang misalkan kalian gini, si ini bilangnya A, si ini bilangnya A, B. Kalau misalkan di sini dia nyimpannya A, berarti kalau dia buka di sini berarti bukannya A lagi. Gitu. Itu integrasi. Berarti ya apa yang kalian perbuat sesuai dengan apa yang kalian ucapkan. Itu integrasi. Kalau nanti daftar isi yang terintegrasi, berarti daftar isi yang sesuai dengan hubung antara itu mah kalau manusia. Kalau daftar isi, daftar dan isinya, betul. Yang didaftarnya apa, isinya apa. Kalau di YouTube suka ada clickbait, tahu clickbait? Judulnya apa, isinya apa. Berarti itu nggak ada daftar. Anjir daftar itu. Kalau kalian buka buku, kan pasti kalau kalian buka buku daftar isinya dibaca biar apa? Biar tahu dulu. Nah, yang mau dibacanya, dicek dulu daftar isinya ada nggak nih? Kalau ada, kalian buka kan halamannya? Sama nggak sama ketemu nggak halamannya? Nah, itu integrasi. Paham? Oke, pinter dah, hebat. Itu cara membuat daftar isinya. 10-7 ya, pinter 10-7 nih. 10-7 hebat. Nah, itu daftar isi yang rapi ya, berarti rapi dan terintegrasi. Kalau rapi tahu dong, berarti tidak nyerencang, tidak pagujud ya, itu Yang kedua apa? Menarik teh kumaha? Enak dilihat terus berimajinasi. Animasi. Iya, apalagi? Estetik, oke. Estetik banyak animasi, ada suaranya. Menarik. Jadi menarik adalah nah, biar kalau dilihat tuh berarti orang nah, biar gak bosan ya. Berarti bisa ya, paham ya? Nanti kalau buat ininya pakai Word, kalau ini pakai kan? Oke, kita lanjut lagi. Apa yang harus kita lakukan? Kalian harus ngapain nih? Ambil
Nah, ada tuh nanti. Pada judul bab dan subbab pada laporan tersebut. Nah. Pastikan judul bab pada setiap bab diberi style heading 1 dan Ya. judul bab pada setiap subbab adalah heading 2. Buatlah daftar isinya. Setelah itu tambahkan bab dari file yang lain dan tambahkan pada laporan kalian. Pembaharuilah daftar isi kalian. Mudah bukan? Mudah bukan? Gampang kalau dipraktekin. Bisa ya? Apa iya? Nanti kita coba sambil praktek. Yang ada sebelah siapa lagi? Laki-lakinya nih suaranya mana? Yang laki-laki? Buatlah sebuah video presentasi yang memperkenalkan teman kalian dengan semenarik mungkin. Ketentuan mengenai isi video dapat dilihat Di di LKPD. Apa ya KPD itu? Lembar kerja peserta didik. Oke, berarti masih ingat ya. Bagus bagus. Oke, lanjut. Lanjut. Kalau gitu kita bagi kelompok ya. Iya. Nah, kan kalau di sini harusnya kan sekelas tuh itu ya. Sekelas 36 karena kalian kelasnya segini adanya ya, alhamdulillah yang penting mah ada ya. Kita baginya berarti kita bagi sesuai dengan posisi duduk ya. Karena duduknya ini ada 3 baris, 1, 2, 3 berarti ini sama ini apa? Ini itu kelompok 1. Ini kelompok 2 berarti ini mau dari sini aja ya. Mau dari sini itu. Dari sana. Dari sini. Ini oke, kelompok 1, kelompok 2. Ya kelompok 3, nih laki-laki 3, ini 4. Ini 5 ya, ular ya, 5. Yang 6 ini, 5-nya mana? Mau bertiga apa 4? Ini 5, yang itu 3, 6 ya. Oke, deal? Berarti ada yang ber-4, ada yang bertiga. Itu nggak apa laki-laki sendirian? Oh, si kau bagi 2 katanya. Oke, sok. Nanti dari 6 kelompok tadi kita akan mengerjakan 2 tugas yang berbeda ya. Oke. Sekarang semuanya buka dulu LKPD aktivitas 7-nya. Di-download sama bahan daftar isinya, lalu buka yang aktivitas 7 dulu. Nah, di sini kalian isi nama kalian sama kelasnya. Kelas 10-7 nama masing-masing ya. Dari sini udah ada langkah-langkah kerja nih, langkah kerja aktivitas ini. Di antaranya nanti kita buat reference sama tabel kontennya, lalu ngedit headingnya dulu. Nah, langkah-langkah aktivitas gimana nih? Pertama-tama apa nih? Posisikan nah gitu. Berarti sekarang kalian buka nih. Yang mana tadi yang udah download? Bahan daftar isi. Dibuka. Lalu kalian buka sini semua dibuka. Dibuka daftar isinya sambil lihat ke Bapak ya, sambil kalian praktekin, sambil lihat ke Bapak ya. Ini Bapak kasih contohnya. Sekarang di sini diklik di bagian awalnya katanya. Lalu ngapain lagi katanya? Posisikan kursor. Jadi yang kedip-kedip ini adalah kursor. Pilih table of content, pilih format yang sesuai. Nanti data isi akan keluar secara otomatis. Nah, tadi ke reference table of content, pilih yang automatic table 1 coba ya. Nah, kalau di sini kan belum ada konten nih ya, karena belum buat apa-apa. Nah, belum ada isinya ibarat mah. Nanti kita bisa update nih, update table setelah kita ngakuin editing. Nah, sekarang kalian berilah style. Yang harus kalian lakukan apa tadi? Ambillah sebuah laporan, udah kan tadi? Berilah style pada judul bab dan subbab. Style heading 1 sama heading 2. Nah, kalian sekarang di sininya ada di mana style teh? Di home. Home ada style di sini. Di sini home style lalu klik. Nah, di sini ada nih yang heading. Mana heading? Heading 1 nih ya. Klik dulu sininya. Di yang panah, tuh ada panah nih. Panahnya nggak ada, kalian deketin lalu bakal muncul panahnya tuh. Muncul. Heading 1 klik, lalu modify. Heading 1 klik, lalu modify, ganti sama, karena kita kalau judul tuh selalu di tengah, berarti judulnya di tengah. Taruh tengah, warnanya hitam, kasih bold, ukurannya 14. Sama semua ya. Ininya pakai mau book Antiqua boleh, tapi standarnya Times New Roman ya. Terserah nanti kalian mau pakai apa. Kalau misalkan makalah biasanya Times New Roman, Arial atau book Antiqua ya. Kalau Bapak book Antiqua. Karena judul itu kan yang paling besar. Biasanya 14, standarnya 14 pakai bold ya. Udah semuanya sama kayak gini.
Jadi heading 1 yang diedit adalah book Antiqua atau Times New Roman atau Arial. Itunya 14, fontnya, lalu kasih bold, ininya warna hitam atau automatic. Kalau udah oke. Itu untuk heading 1. Ya. Nah, heading 2-nya gimana? Heading 2, klik heading 2-nya, modify. Jangan lupa di apa namanya? Di next page ya biar dia pindah ke bawah. Nah, udah. Sekarang udah diedit nih, tadi heading 1 sama heading 2. Sekarang kalian blok ininya. Nih, Bapak kasih contohnya ya. Kalian blok bab 1, pendahuluannya. Ini Bapak kasih contohnya, ini buat contoh ya. Tadi kemana tadi? Ke home. Kasih heading 1. Satu cenah. Nah, kalau itu kan buat judul, kalau subjudul pakai heading 2. Nah, sampai sini paham? Nah, sekarang buat referen, table of content, konten lagi ada bab 1 pendahuluan data di halaman ke 2. Kalau yang bab 1 pakai apa? Page number. Lalu format page-nya start at 1. Kita lihat ya. Yang satu Romawi, yang satu mah 1. Nah, di sini nih. Nanti, nah daftar isi masuk nggak? Daftar isi masuk ke itu nggak? Ke apa namanya? Ke dalam daftar isi nggak? Masuk atau nggak? Masuk. Nah, berarti heading 1 ya daftar isi ya. Nah, udah gitu kita update apa udah dimasukin heading ya di blok ya, jangan lupa di blok ya. Di blok masukin daftar isi, lalu update table. Update entire table nih ya, pilih ini. Oke. Nah, di sini ada nih daftar isi di nomor I, kalau bab 1 di nomor 1 otomatis semuanya. Sampai sini paham ya? Nah, sekarang kita lihat tugas mana? Buka LKPD-nya. LKPD-nya nanti yang dikerjainnya 1 dulu. Di yang komputer yang depan ini. Kalian ngerjain LKPD di sini. Teman-teman yang lain, siapa kasih satu perwakilan dari setiap satu kelompoknya kerjain di sini. Oke. Nanti kalian di sini ngerjain, yang di sini ngerjain 6 komputer ini, yang lain merencanakan apa aja yang harus ada 6 poin. Oke. Sekarang siapa yang dari kelompok ini yang mau duluan? Tampil duluan. Yang ini siapa? Ini. Oke. Sekarang untuk yang duduk di komputer ini boleh pindah dulu. Kecuali yang mau tampil duluan. Sok. Kelompok 1 sini Banti. Siapa duluan? Mau siapa duluan? Hah? Fajril? Fajril sini duduk sini. Teman-temannya duduk di yang lain, duduk dulu. Boleh kok. Nggak bisa sendiri-sendiri. Yang kelompok 2 sini duduk. Kelompok 2 duduk sini. Sini. Kelompok 3 mana? Mana? Kelompok 3 siapa duluan? Jangan lupa di close dulu semuanya. Biar bersih. Kan biar baru. Teman-teman yang lain siapin bahan selanjutnya. Yang di sini namanya angkat tangan. Angkat tangan. Kita 3 menit, 4 menit. 3 menit. Yang lain siap, yang lain boleh siap-siap dimulai dari sekarang. Ini boleh latihan langsung buat daftar isi sambil latihan buat daftar isi. Sambil latihan buat daftar isinya. Jadi nanti pas ke depan langsung isi daftar isi atau misalkan sambil ngetiknya, cari kata pengantar, cari cover. Bab 1 pakai angka, daftar isi pakai Romawi sok. Nanti teman kalian tugasnya yang sekarang meluncur, cek teman kalian udah sampai mana, terus kalau ada salah perbaiki, kalau nggak ada salah berarti kalian lanjut ya. 30 detik lagi. Hilang mana? Di download. Jangan panik. Mana. Bukan hilang, ada di sini. Nggak ada. Ini nggak ada loh. Nah, ini ada nih. Oh, jangan pakai ini, bukannya salah. Open with. Yang kedua. Kan pakai bahan ini.
Nah tuh, sama kayak boleh itu mah. 3 menit pertama ganti, angkat tangan. Ganti pindah orang. Yang udah masuk cepet. Kasih tahu temannya ini yang belum apa, kasih tahu. Ayo ganti orang. Oh, udah beres. Oh, ada ini langsung daftar isi, mantap. Ini yang mana? Ini ganti belum? Ayo ganti, sabar. Langsung ganti. Ini udah ganti ayo. Ini gimana? Ayo cepat. Tadi udah saya mana temennya? Cek temennya udah saya mana? Ya, berarti udah. Apa yang belum? Kenapa? Kok dihapusin? Tadi digimanain? Kok tadi Bapak jelasin cara buatnya. Oke, siap. 15 14 3 2 beres. Belas ya. 1 kosong. Angkat tangan. Up. Udah. Sudah. Kita lihat hasilnya. Udah beres. Kita lihat ya. Tugasnya apa caranya tadi teh? Tugasnya adalah yang penting mah kan Bapak bilang ada. Kalau ada teh mau bagus, mau jelek atau mau sedikit juga, yang penting ada. Dan ternyata kelompok 1 ada nggak? Kelompok nggak ada, kata pengantar? Ada. Daftar isi? Ada. Oke. Bab 1 kita cek. Bab 1 ada, oh judulnya ada. ABC ada. Bab 2 ada. ABC. Bab 3 ada, penutup ada. Tapi ada yang nggak, berarti tapi itunya kata pengantarnya tidak rapi. Oke, kita lihat. Kita cek dulu kelompok 2. Kelompok 2 ada nggak ya? Nah ini udah berganti, dipakai ini. Ada yang pakai I, ada yang pakai itu. Tapi ternyata manual dia. Ada yang manual. Ada covernya, ada kata pengantar, ada daftar isi, ada pendahuluan. Tapi manual. Kita cek yang paling lengkap ya. Udah ada bagian-bagiannya. Udah ada sectionnya. Cuman yang belum diperpanjang. Cuman udah ada bagian-bagiannya. Dari kelompok 1 sama kelompok 2. Yang kelompok 1 kata pengantar udah lengkap tapi tidak ada makalah. Kalau kelompok 2 semuanya ada tapi masih sedikit-sedikit. Lebih baik yang mana? Yang itu ya. Hah? 5 makalah. Oke. Berdasarkan konsepnya kalau di buku juga nanggung gak apa-apa kalau di buku juga manual. Kalau manual yang penting ada. Aku bener. Iya. Berasa. Tapi kalau lihat di sininya, daftar isinya masih ada tulisan type chapter the title. Yang paling banyak kelompok siapa? Kelompok 2. Kenapa lah? Berdasarkan daftar isi ya. Kalau kita lihat berdasarkan daftar isi sama kelengkapan, walaupun dia masih kosong, masih sepi, ibarat makalah belum apa, logonya belum ada, di kata pengantar aja baru masih nggak assalamualaikum ting tapi setidaknya ada tapi sedikit. Tapi udah ada step by stepnya. Berarti berdasarkan step by step pemenangnya adalah 2. Oh, baru. Nanti oke, sama untuk kelompok 2 yang lain. Nah itu apa aja tetap sabar. Saya setuju yang paling
Gak apa-apa. Nanti kan ini yang 6 ini kan versi kalian berkelompok. Otomatis waktunya Pak Kujud. Nanti kalian ini si LMS bisa dibuka di rumah. Kalian perbaiki, jangan lupa nanti di LMS yang diupload di LKPD nanti itu adalah versi yang kalian. Yang ini Bapak apresiasi karena kalian kerja kelompok, karena kalian Pak Kujud dan belum tahu tadi mah ya. Sekarang kita buat Canva. Apa Canva Neng? Tempat mengedit. Buat Kasih editing. itu mau pindah ke situ. Kan di sini timnya. Aku saya sini. Ah, saja oke, sok. Mau pakai kamera di situ atau sini? Di kelas. Mana HP? Nah, dibuka LKPD-nya, kasih nama sama kelas. Udah. Lalu dibaca lagi langkah kerjanya sekarang gimana Ceneh? Cara membuat video penjelasan. Kalian mengajarin di tugasnya jelasinnya apa nanti? Bikin Jelasin perkenalan teman. Gimana perkenalan teman teh? Apa aja yang dibutuhkan tadi di nama lengkap sama lalu penilaian terhadap jangan lupa fotonya ya. Fotonya boleh yang normal, boleh yang absurd. Iya. Yang penting mengenalkan teman kalian ya. Oh ini kasih bling-bling, boleh siap. Sekarang Banti masih kelompok yang tadi, cuman tetap ya buatnya masing-masing untuk yang sekarang. Jadi teman sekelompok tadi kalian minta fotonya. Yang ini minta fotonya. Dikerjain, setiap orang ngejain ya. Oke? Iya, Cek. Boleh, S boleh. Kalau Cek mah kopi meren. Mau di kopi mau di save? Boleh. Paste di mana? Ceteravi. Hah? Kalau screenshot mah bukan gitu. Mana screenshotnya? Screenshot mana? Bukan ini tahu kalau misalnya masing-masing waktu. Nah, kalau pakai di mana? Kalau gini ya. Kalau screenshot coba buka. Nah, blok dulu. Blok. Kalau blok mah ini nih, tuh save tuh. Itu Mas, itu kopi. Itu mau di kopi. Mas, seorang teman yang memberikan jalan yang benar. Si paling jalan yang benar. Dikasih guguk ya. Missing brand, missing dog. Oh, missing person. Udah semuanya? Siapa yang mau ambil tadi? Repan, so, sini Repan. Karena Repan paling duluan, Repan jelasin yang Repan. Lihat dulu ke depan, sok kemana Repan? Oh, jadi kalau Lihat dulu Repan tuh, Repan temennya tuh. tadi kan ada yang nanya ya gimana cara menambahkan audio di Canva. Nah, jadi pertama di sini ada audio kan ya. Nah, di bagian audio Audionya hilang. lainnya ya, pencet lainnya, Lalu pilih pencet audio di sini. Audio. Nah, jadi ada audionya. kalian bisa pilih audio ini sesuka hati kalian atau selera kalian lah. Pilih itunya apa teh bagian-bagian lagu mana yang mau kalian tambahkan di sini. Oh gitu. Paham ya anak-anak ya? Nah, ini Repan tadi, oke. Makasih Repan. Sama-sama Pak. Sok silakan duduk lagi. Siapa? Oh iya. Kita lihat yang kelompok 4 nih, siapa? Karya dari seorang wanita. Siap? Halo. Si paling bucin. Si paling susah move on. Si paling mau bedak, mau bedak terus. Suka jajan. Ih, Bapak lagunya premium semua. Lagunya. Kelompok 4. Oke, ini bagus. Beres, oke. Gak apa-apa yang belum boleh. Nanti kalian di sininya. Halo. Hai, halo.
Nanti yang belum ditampilin tetap nanti upload ya. Bapak mau nanya nih, tadi kita belajar apa aja? Video mana terisi? Kan tadi udah buat terisi, kan masih kosong ntar terisinya. Biar jadi ada tulisannya banyak pakai apa? Pakai ini Table of content. Terus diapain table of contentnya? Di dua, oke, heading 1 2, oke, berarti paham ya. Kalau yang selanjutnya yang ini tuh masih anteng apa itu? Apa? Ngapain? Kan Pak ngapain itu teh? Perkenalan. Kenapa kalian kayaknya anteng banget itu kan Pak ini? Oh, mengeksplorasi. Coba buka pos tesnya, ya. Apa boleh? Mau nanya apa? Apa gimana? Nah, ya betul. Nah, itu betul. Siap. Kita lihat hasilnya ya. Udah banyak yang lulus ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, wah banyak. Masih ada beberapa yang masih retake, masih remedial, ada yang belum. Kita akhiri pertemuan ini dengan berdoa bersama ya. Maka disiapin dulu. Udah, nanti sampah sama ininya ditutupin kayak tadi tuh rapi ya. Dirapihin lagi, sampah nanti bawa ya. Repan udah siap? Iya, sabar. So, udah semuanya duduk. Mangga Repan dilajeng. Alhamdulillah tadi kita sudah melaksanakan supervisi akademik dengan lancar ya Pak Dewi. Alhamdulillah sukses. Nah, seperti yang sudah kita bicarakan sebelumnya, kita ada 3 tahapan: pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Nah, saat ini kita akan melakukan pasca observasi yang mana kita akan berdiskusi ya, bertukar pikiran kembali untuk merefleksikan hasil dari supervisi akademik tadi. Nah, dengan tujuan jika ditemukan permasalahan kita dapat mencari solusinya bersama-sama gitu Pak ya, dan agar pembelajaran kedepannya itu akan menjadi lebih baik lagi gitu ya. Nah, sekarang saya ingin bertanya sama Bapak, gimana nih tadi perasaannya Pak setelah saya supervisi gitu ya? Perasaan Bapak seperti apa? Nah, perasaan ya mungkin deg-degan juga ya, karena biasanya tidak ada yang memperhatikan sekarang ada yang memperhatikan. Lalu ya alhamdulillah tadi anak-anaknya mau berkoordinasi dengan baik, jadi saat ibu memantau kami, jadi anak-anak sedikit lebih diam, lebih happy ya, gitu seperti itu. Jadi ada manfaatnya juga ya. Nah, dari menurut Bapak bagaimana proses pembelajaran tadi secara alur ya, atau tujuan pembelajaran atau alur dan langkah dari pembelajaran? Apakah sudah sesuai dengan RPP atau modul ajar yang sudah Bapak buat? Apakah sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai? Itu menurut Bapak itu bagaimana? Kalau dari rancangan dari modul ajar yang saya buat, insya Allah kalau sudah mencapai ya, udah setiap tahapan sudah dilalui, mulai dari persiapan, lalu misalkan dari menggunakan itu ya, dari awal kegiatan pembukaan, dari pertanyaan romantik dan lain sebagainya sudah disampaikan kepada peserta didik. Dan mungkin yang jadi kalau misalkan dari harapan kemarin itu ya mudah-mudahan sesuai dengan yang direncanakan. Tapi pada kenyataannya ya Ibu bisa lihat sendiri ketika tadi ada beberapa hal yang di luar dugaan, dan itu pun ya mungkin dilakukan misalkan seperti ya kita kalau misalkan orang ada yang tidak direncanakan itu kita terduga kita melakukan revisi, lalu kita memperbaiki, lalu mengikuti alur yang ada gitu. Tapi tetap pada akhirnya
rencana yang sudah dibuat atau dilaksanakan dengan tambahan-tambahan tadi. Gitu. Ya tadi saya juga melihat dari catatan saya dari alur ada langkah-langkah pembelajarannya itu sudah lengkap semuanya gitu ya, sudah bagus, sudah sesuai dengan apa yang sudah Bapak buat dalam modul ajar. Nah kira-kira dari pembelajaran tadi ada nggak sih kekurangan atau kendala yang Bapak rasakan? Kita kan kemarin sudah berbincang ya Pak ya, harapan Bapak kan sampai ratingnya antara 1 sampai 5, sampai 5 ya gitu. Nah tadi Bapak ungkapkan ada saja hal-hal yang tidak terduga pada saat pelaksanaan. Nah saya ingin tahu apa sih dampak atau kendala atau masalah yang Bapak hadapi atau temukan ketika proses pembelajaran tadi? Untuk kendala masalah atau yang saya hadapi di dalam tadi pelaksanaan tadi, diantaranya adalah ternyata pada saat praktek itu nggak semua anak itu sudah memahami materi sebelumnya. Misalkan bukan sebenarnya kita di ranahnya udah SMA ya dia. Saya ini kan hanya kelas 10. Ada beberapa materi yang dasar mungkin pas waktu mereka belajar SMP seperti menyalakan komputer, mengoperasikan PC-nya, ibarat minimal mengetahui letak-letaknya itu mereka masih banyak yang belum tahu ya Pak gitu. Jadi hal-hal yang harusnya tidak perlu kita ajarkan, jadi itu tadi menjadi sebuah hal yang masalah yang saya itu juga anak-anak yang dalam kelasnya masih belajarnya gitu Pak, masih masih belum ada minat jadi mungkin gak semua tapi terlihat ada beberapa yang masih hanya mengikuti pembacaan aja atau bahkan mungkin nggak fokus pembelajarannya. Ada yang hanya mengikuti karena saya membuat Canva itu ya, jadi kita kan menggunakan PJBL Project Based Learning, caranya anak berkreasi dengan Canva. Pada akhirnya anak-anak ada beberapa yang hanya misalkan mengikuti sampai selesai saja dan tidak berkreasi dan benar-benar berkreasi gitu. Jadi kalau tugas beres selesai, nah itu mungkin ada masalah di bagian itunya. Yang direncanakan kan saya gamifikasi biar anak-anak mau belajar, akhirnya mau belajar cuman tetap tadi ada yang kurang yang seperti itu tadi. Itu menjadi masalah baru. Oke. Ya betul Pak, tadi saya juga melihat dari sebagian siswa ada yang sedikit minatnya kurang ya gitu, dan ada juga yang tidak berkreasi, hanya monoton ketika guru masih tahu tentang A aja yang dikerjakan, tidak mencoba untuk B dan C dan D-nya gitu ya. Nah kemudian jadi tadi yang diungkapkan adalah kompetensi dasar ya, yang harusnya tingkat SMA itu mereka sudah paham lah kalau dasar Word itu seperti apa gitu ya, menulis dan lain sebagainya. Nah dari kendala-kendala itu ya tadi kompetensi dasar siswanya, kemudian minat siswanya yang kurang, kemudian kurang kreatif juga gitu ya. Minimal tadi ada 3 ya yang sudah Bapak ungkapkan kendalanya, dan menurut saya juga tadi terlihatnya seperti itu. Nah rencana Bapak nih ya dari kendala atau masalah itu apa selanjutnya agar kendala tersebut bisa diatasi atau kita cari solusi ya Pak bersama-sama, biar kita juga kan seperti pendidikan Ki Hajar Dewantara kan berpihak pada murid ya gitu. Nah sekarang apa rencana tindak lanjut Bapak untuk mengatasi masalah tersebut? Kalau untuk masalah yang itu ya mungkin lumrah juga di yang beberapa lainnya karena berhubung apalagi informatika ini Pak masih baru ya. Jadi dalam artian kemarin sempat vakum, mungkin di SMP-nya mereka banyak yang tidak belajar dan kemarin juga COVID. Jadi mereka belajar di rumah. Yang pasti untuk saat ini yang bisa kami lakukan dari pihak sekolah adalah mengadakan bukan ekskul, lebih ke pembimbingan. Jadi pembimbingan khusus untuk informatika. Jadi dengan guru-guru yang ada di SMA 4 ini yang insya Allah berlebih dan cukup untuk membimbing peserta didik, kami akan mencoba ya sebelumnya tidak ada mengadakan tapi untuk yang kelas 12 sebelumnya, tapi karena sekarang kelas 10 juga ternyata pas masuk seperti itu juga, kita akan implementasikan di kelas 10 juga. Jadi mudah-mudahan dengan adanya kegiatan pembimbingan yang dilaksanakan setelah pembelajaran berlangsung, mudah-mudahan bisa meningkatkan keterampilan peserta didik di bidang informatika. Dan untuk peserta didik yang tadi minat belajarnya kurang,
mungkin kalau misalkan kalau kita melakukan pendekatan atau misalkan mengubah metode lagi atau misalkan meningkatkan media pembelajarannya agar lebih menarik lagi, nah itu akan dicoba nanti di kemudian hari dievaluasi apa modul ajarnya. Lalu selain itu kita juga kalau misalkan mungkin anak-anaknya banyak yang bermasalah di rumah, nah itu atau gimana akan kita minta bantuan BK Pak agar nanti masalah tersebut bisa teratasi agar peserta didik pas saat ke sekolah, pas saat belajar bisa fokus untuk belajar. Oh jadi itu ya Pak ya solusi atau rencananya gitu ya, tindak lanjut dari kendala yang tadi Bapak alami atau yang Bapak hadapi. Jadi selain pembimbingan khusus juga ya untuk anak yang kompetisi dasarnya yang sangat kurang ya, karena kita kan dari berbagai aspek yang masuk ke sini ya, ada yang sudah mahir, ada juga yang sama sekali gaptek gitu ya. Nah itu yang mungkin bagi yang gaptek itu akan bimbingan khusus. Bagus sekali itu Pak apa tindak lanjutnya ya, rencana tindak lanjutnya ya. Nah, kemudian untuk yang belum minatnya yang kurang juga ya, ini juga tadi akan menggunakan metode yang lain ya, akan mencoba selain project based learning. Soal medianya ditingkatkan. Medianya juga. Oke, bagus Pak. Iya. Kemudian ya untuk yang kurang berkreasi juga ini kita dari metodenya ya. Metode atau modelnya mungkin Bapak akan berusaha semaksimal mungkin ya Pak ya. Oke, dan juga yang terakhir adalah tadi bantuan BK ya, karena mungkin memang permasalahan yang ada pada anak sudah pasti itu ada latar belakang atau sebabnya. Nah, salah satu sebabnya adalah salah satu sebabnya itu biasanya dari keluarga. Betul, bagus Pak, itu solusi yang baik sekali. Jadi walaupun tidak ada hubungan secara nyata langsung TIK dan BK, tapi secara kejiwaan mereka anak didik juga harus siap dalam belajar. Wah, luar biasa Pak bicara tindak lanjutnya. Baik, mungkin itu ya Bapak dari percakapan pasca observasi kita. Alhamdulillah saya juga banyak ilmu dari pertemuan hari ini. Mudah-mudahan juga saya bisa mengimplementasikan dalam mata pelajaran saya di kemudian hari. Nah, untuk rencana kapannya nih untuk bimbingan khusus ini, rencana Bapak kapan? Kalau bimbingan khusus rencananya karena udah pernah dilaksanakan oleh kelas 11 kelas 12 sebelumnya, akan langsung didata. Nanti kalau sudah ada datanya, kita dari MGMP informatika di sekolah ini akan langsung mulai bimbingan. Tapi itu juga dengan catatan anak-anaknya juga bersedia, ibaratnya disiapkan waktunya, nanti anak-anaknya bersedia gitu. Kira-kira kapan tuh Pak? Minggu depan? Insya Allah kalau misalkan secepatnya ya, minggu depan kalau misalkan sudah ada datanya langsung dari semua kelas ya, jadi tidak hanya kelas yang tadi aja ya, mungkin dari semua kelas akan direkap dan langsung dibuatkan jadwalnya melihat jumlah dari peserta didik. Misalkan kalau sedikit ya mungkin bisa difokuskan, tapi kalau misalkan jumlahnya banyak mungkin kita bagi misalkan sesi A, sesi B misalkan seperti itu Pak. Ya, luar biasa sekali Bapak rencananya ya. Ini cukup untuk percakapannya. Punten kalau misalkan anak-anak dan saya tadi kurang baik dalam kegiatan ini untuk proses proses pelaksanaannya ya. Saya mau pilih anak mohon maaf ya Pak Bu. Sama-sama Bapak. Semua tidak ada yang sempurna ya. Kesuksesan berawal dari sebuah kegagalan gitu ya. Nah dari kekurangan tadi ternyata kita mendapatkan solusi yang terbaik. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Sampai ketemu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.